Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan kita boleh kembali berjumpa pada PDKT online hari ini dengan kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang merasa kecewa ataupun putus asa karena sesuatu hal, marilah untuk tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Sebab firman-Nya dalam Roma 8 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus adalah penolong kita yang setia. Dia yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita semua. Sebab itu, bagi kita yang rindu untuk menerima lawatan Tuhan lebih lagi, mari kita datang kepadanya dengan bernyanyi lagu Penolong yang Setia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu yang selalu baru bagi kami pribadi lepas pribadi. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah melalui setiap firman yang disampaikan, iman dan pengharapan kami semakin bertumbuh, agar dalam setiap pergumulan yang boleh kami hadapi hari-hari ini, kami percaya bersama dengan Tuhan semua kami akan keluar jadi lebih daripada pemenang. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Mari sama-sama kita yang berdoa dan percaya katakan amin. Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, judul sharing kita hari ini adalah kita harus gimana waktu Tuhan serasa jauh. Dalam perjalanan hidup ini ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan itu terasa jauh dan seolah-olah meninggalkan kita sendirian. Kita berseru-seru kepadanya, tapi seolah-olah seruan kita terhalau begitu saja seperti angin lalu. Tuhan serasa diam dan tidak bergeming sedikit pun. Kabar baiknya, kita tidak sendiri saudara. Sebab ternyata beberapa tokoh-tokoh hebat di Alkitab pun juga pernah berada dalam keadaan yang sama. Sebagai contoh, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 1 ayat 8-9 menceritakan bahwa ia merasa putus asa karena sangat beratnya penderitaan yang harus ditanggung kala itu. Pemazmur pun juga pernah menulis dalam Mazmur 22 ayat kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Sampai di sini kita bisa menarik kesimpulan sementara bahwa setiap orang percaya, tanpa terkecuali, pasti pernah mengalami perasaan bahwa Tuhan jauh dari kehidupannya. Lantas, apakah hal yang tampaknya terlihat sebagai suatu kewajaran itu berarti benar? Tentu saja tidak. Tapi setidaknya, dengan mengetahui contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, iman kita semakin bertumbuh. Bahwa pada akhirnya, kita semua akan menjadi lebih daripada pemenang, sama juga seperti yang telah dirasakan oleh tokoh-tokoh hebat di dalam Alkitab tadi. Kembali ke judul sharing hari ini, bagaimana sih sebaiknya respon kita sewaktu Tuhan serasa jauh? Maka respon pertama yang seharusnya kita lakukan adalah introspeksi diri. Bila Tuhan terasa seperti tidak peduli dengan seruan-seruan kita, mungkin saja hal itu terjadi karena sebelumnya Tuhan ingin berbicara kepada kita, tetapi kita yang tidak mau mendengar. Atau mungkin juga selama ini Tuhan sudah mengingatkan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi tetap saja kita tidak peduli alias acuh tak acuh. Bercermin pada semua kemungkinan tadi, maka sangat mungkin juga bila Tuhan mengabaikan doa-doa kita sebagai bentuk sentakan untuk menyadarkan agar mendengar dan melakukan kehendak Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup kita. Jikalau Tuhan memang menjauh karena dosa-dosa kita, maka ingatlah bahwa selalu ada pengharapan bagi setiap orang berdosa. Segeralah bertobat dan kembali berjalan di dalam Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu yang jadi pertanyaan kemudian adalah, bagaimana pula halnya jika kita sedang tidak berdosa, namun Tuhan serasa jauh? Jikalau demikian adanya, maka sangat mungkin kita sedang mengalami yang namanya ujian iman. Tuhan hendak menguji setiap kita, apakah kita masih tetap percaya dan taat beribadah kepadanya, meskipun seolah-olah Tuhan itu serasa jauh dari kita. Saat berada dalam kondisi demikian, apakah kita tetap bisa berkata, seperti yang tertulis di dalam Habakuk 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sesungguhnya Tuhan itu sangat rindu agar kita semua hanya bergantung kepadanya lebih daripada apapun di dunia ini. Tuhan mau agar setiap kita hidup oleh iman dan bukan oleh perasaan. Di saat hidup kita hanya tergantung kepada perasaan, maka sangat mungkin kita akan malas untuk menyembah Tuhan. Bisa jadi kita akan menyembah Tuhan hanya pada saat-saat merasa dekat dengannya saja. Namun ketika Tuhan serasa jauh, kita pun pelan-pelan mulai undur daripadanya. Mengikut Tuhan itu berkomitmen all the way, saudara. Perasaan kita boleh saja naik turun atau up and down, tapi iman kita pada Tuhan harus selalu bulat. Lalu bagaimana tipsnya agar kita semua anak-anak Tuhan bisa bertahan dalam ujian iman ini? Maka yang pertama yang bisa kita lakukan adalah curhatkan pada Tuhan seluruh penderitaan yang kita rasakan. Belajar dari kisah Ayub dalam Ayub 7 ayat 11, dia berkata, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Banyak dari kita yang hari-hari ini lebih memilih untuk curhat kepada teman, saudara, atau siapapun juga saat sedang berada dalam masalah. Padahal kita juga sadar bahwa masalah kita itu jelas-jelas membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi kerap kali curhat kita sampaikan bukan pertama-tama kepada Tuhan, tetapi malah kepada orang yang mungkin saja belum tentu sepenuhnya mengerti tentang kita dan juga permasalahan kita. Tuhan Yesuslah sahabat kita yang sejati. Dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Yesus menyediakan seluruh waktunya untuk itu.
Bahkan jauh lebih daripada itu, Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita semua. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia rela turun ke dunia, mengambil rupa sebagai hamba, memikul salib yang seharusnya kita pikul, dan dipaku di atas salib itu untuk menggantikan semua kita yang seharusnya berada di sana. Sebab itu hari ini apapun persoalanmu, sekalipun Anda merasa Tuhan serasa jauh, maka tetaplah datang mendekat kepadanya. Curhatkan segala sesuatu tentang isi hatimu, kesesakanmu, dan pergumulanmu. Sebab hanya Tuhan Yesus yang paling tahu dan lebih mengerti semua yang terbaik buat kita. Waktu Tuhan serasa jauh yang kedua, ingatlah selalu akan janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya kepada kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kita merasa Tuhan jauh, tetaplah ingat bahwa Tuhan sebenarnya ada di dekat kita. Namun Dia ingin melatih setiap kita agar dalam kondisi apapun, baik maupun buruk, kita tetap senantiasa beriman kepada Tuhan. Sekalipun sepertinya Tuhan berada di tempat yang teramat jauh dan seolah-olah tidak melakukan apa-apa untuk kita, janganlah sekali-kali kita kecewa dan marah kepada Tuhan. Marilah kita belajar untuk memahami kehendak Tuhan, karena apa yang kita kehendaki itu belum tentu menjadi kehendak-Nya, dan waktu kita juga bukanlah waktu Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, poin ketiga, waktu Tuhan serasa jauh, jangan pernah kita menjauh darinya. Tetaplah taat dan setia meskipun mujizat yang kita harapkan belum kunjung terjadi dan doa-doa kita belum kunjung terjawab. Ingatlah kembali setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan pernah lakukan di hidup kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Perkatakan dengan iman, kalau yang lain Tuhan tolong, saya pun juga. Sekalipun kita tidak tahu pasti kapan waktunya, teruslah berada dalam poros kehendak Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan alias jatuh di dalam dosa. Sebab firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1-2 sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya rindu dari sharing kali ini kita semua bisa menangkap dengan jelas setiap rema yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Waktu Tuhan terasa jauh, maka respon pertama yang seharusnya kita lakukan adalah introspeksi diri. Apakah selama ini ada dosa yang merintangi hubungan kita dengan Tuhan? Dan kalau memang demikian adanya, segeralah kita untuk bertobat. Tetapi kalau sekiranya kita merasa Tuhan jauh, padahal kita tidak sedang berbuat dosa, maka itu berarti bahwa Tuhan sedang menguji kualitas iman kita. Untuk itu, marilah kita terus berjuang dan bertahan dalam ujian ini dengan cara yang pertama, curhatkan pada Tuhan seluruh penderitaan yang kita rasakan. Yang kedua, ingat selalu akan janji-janji Tuhan dalam firman-Nya kepada kita. Dan yang ketiga, walau Tuhan sepertinya terasa jauh, jangan pernah kita menjauh darinya. Sebab Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demikian sharing hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup sharing hari ini dengan doa, mari bersama kita bernyanyi lagu Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati,
lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Sekalipun ada kala di mana kami merasa Tuhan terasa jauh, tapi kami bersepakat berkata dengan iman bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Meskipun hari-hari ini kami belum mengerti segala sesuatu, tapi kami mau percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak ada rencananya yang gagal. Kami juga mau terus berdoa buat pergumulan saudara, teman maupun kerabat kami dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya kasih Tuhan senantiasa menjamah dan memulihkan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.